Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman semua. Kami dari grup kelas APA 1 akan menampilkan dan mempresentasikan mengenai Designing Reservation and Occupation System for Hotel. Di grup E sendiri terdiri dari 4 anggota. Yang pertama saya sendiri Tiara Priscilla Bostani dengan NIM 201053-2051. Selanjutnya ada Bang Kafaka Taukal Hakiki dengan NIM 171053-3022. Selanjutnya ada Cynthia Salsabila Putri dengan NIM 201053-2047. Dan terakhir ada Nazifa Haska dengan NIM 201053-3009. Project deskripsi. Dari pengumpulan data awal, manajemen sebuah hotel berencana untuk mengembangkan sistem komputer untuk administrasi tamu, kamar, dan reservasi kamar. Manajemen mengharapkan informasi berikut dari sistem baru, seperti tamu saat ini dan kamar mereka, kamar kosong setiap hari, reservasi dan kamar yang tersedia untuk 1 tahun di masa depan, data check-in dan data check-out. Untuk menyiapkan faktur dan faktur tersebut diharapkan dibuat secara otomatis. Manajemen ingin kami memberi saran untuk kebutuhan informasi orang lain. Setelah penyelidikan awal, mendapatkan surat dari Departemen Kepolisian yang mengharuskan hotel untuk melaporkan tamu asing setiap hari. Laporan harus berisi nama, kebangsaan, nomor paspor, dan tanggal check-in. Sebagai informasi tambahan, setiap tamu mendapatkan ID card dengan nomor unik. Tamu yang sering berkunjung mendapatkan diskon dan souvenir lainnya. Ilmu pengetahuan yang berkembang pada saat ini pada umumnya berorientasi pada teknologi informasi. Hal ini dapat dilihat dari kehidupan masyarakat yang mulai berubah mengikuti zaman dan kemajuan teknologi saat ini. Penggunaan sistem komputer yang modern merupakan salah satu teknologi yang wajib dimiliki perusahaan termasuk perhotelan dalam mendapatkan informasi yang tepat, cepat, dan akurat. Tujuan dari proyek ini yaitu mempermudah resepsionis dalam pengolahan dan pencarian data serta membuat laporan, mempermudah manajer untuk melihat. Yang pertama yaitu laporan transaksi mengenai reservasi kamar, tamu yang ada saat ini berserta kamarnya, kamar kosong, reservasi kamar untuk 1 tahun ke depan, data check-in dan data check-out tamu, serta menghemat waktu dalam pengolahan dan pencarian data tamu serta membuat laporan. Selanjutnya yaitu konteks diagram. Pengunjung melakukan reservasi kepada resepsionis dan resepsionis mengisi data tamu untuk check-in dan check-out. Dari data tersebut, pengunjung menerima bukti reservasi dan melakukan pembayaran serta mendapatkan stroke. Dan untuk di bagian WNA yang mengunjungi hotel tersebut, dari sistem informasi hotel mengirimkan laporan harian tamu WNA kepada tempat polisi, dan polisi memberikan surat permintaan laporan harian dan polisi mengeluarkan surat permintaan laporan harian tamu WNA. Dan untuk manajemen hotel menerima laporan harian kamar kosong, laporan keuangan bulanan, laporan tahunan kamar tersedia, laporan loyal customer, laporan daftar tamu, laporan check-in dan check-out harian, serta laporan reservasi tahunan. Pengunjung memasukkan data reservasi dan data tersebut dimasukkan ke database. Dari database langsung dikirimkan ke resepsionis. Resepsionis menginputkan data tamu dan memasukkan data tamu check-in dan check-out. Data tamu check-in dan check-out tersebut dikirimkan ke database serta menyiapkan slip pembayaran untuk reservasi hotel tersebut. Tamu menerima bukti reservasi dan nomor ID serta tagihan dan melakukan pembayaran. Dan juga tamu juga menerima informasi loyal customer. Setiap tamu dari WNA akan dibuatkan laporan pengunjung tersebut, serta laporan tersebut akan dikirimkan ke polisi.
dan polisi mengirimkan surat permintaan laporan harian tamu WNA dan memasukkan surat permintaan tersebut dan mengirimkan balasan tentang surat permintaan laporan harian tamu WNA. Untuk bagian manajemen, manajemen menerima laporan harian kamar kosong, laporan keuangan bulanan, laporan tahunan kamar tersedia, laporan daftar royal customer, laporan customer check-in dan check-out, laporan reservasi tahunan, dan laporan tamu beserta nomor kamar. Tamu melakukan reservasi yaitu menu tuan dan reservasi tersebut data tersebut ke resepsionis juga menu tuan. Dari resepsionis ke data transaksi yaitu one to one serta untuk untuk pengentrian kamar dari banyak kamar ke satu tamu. Physical database model. Tamu melakukan reservasi kepada resepsionis dan dari resepsionis tersebut memberikan kunci kamar dan menunjukkan kamar kepada tamu. Dan dari resepsionis tersebut membuat terjadilah transaksi. Baiklah, saya akan melanjutkan materi mengenai design the structure of tables using the following form. Jadi, ada beberapa tabel yang diperlukan di sini. Yang pertama tabel kamar, yaitu dengan field name, ID kamar, status kamar, jenis kamar, dan harga per kamar. Di sini ID kamar data type-nya yaitu short text dengan field length 15 dengan deskripsi sebagai primary key. Nah, di sini kemudian ada status kamar menggunakan short text, tapi itu nanti bentuknya seperti pilihan karena di lookup-nya dibuat dengan combo box dengan field length 30. Status kamarnya nanti ada available dan not available. Yang ketiga ada jenis kamar dengan short text dengan field length-nya 15 dan harga per kamar dengan data type currency. Kemudian ada tabel resepsionis dengan field name, ID karyawan, nama karyawan, alamat, telepon, ID kamar, email dan password. Di sini ID karyawan sampai ID kamar menggunakan data type short text. Kemudian ada email yang menggunakan data type hyperlink dan password menggunakan data type short text. Kemudian juga ada tabel tamu dengan field name, ID card, nomor identitas, nama tamu, kebangsaan, jenis kelamin, email dengan data type hyperlink beserta nomor paspor. Di sini ID card menjadi primary key-nya. Kemudian ada tabel konfirmasi tamu dengan field card, ID card, dan ID transaksi. Lanjut, ada tabel reservasi dengan field name, ID reservasi, ID card, ID kamar, ID karyawan, tanggal check-in dengan data type date or time, tanggal check-out dengan data type date or time juga, harga kamar currency, nama lama menginap yaitu calculated, total juga data type-nya calculated. Selanjutnya ada tabel transaksi dengan field name, ID card, ID transaksi, tanggal pembayaran yaitu data type-nya date or time, totalnya currency, tagihan fasilitasnya currency, diskon persen, dan total pembayaran. Kemudian ada tabel fasilitas dengan field name, ID card, tanggal pemesanan, jenis fasilitas, tarif per jam, lama penggunaan, jumlah tagihan, dan ID transaksi. Selanjutnya, design the input screen layout for input data, retrieve data, dan orders. Yang pertama, user login. Di mana user login ini akan diisi oleh karyawan atau resepsionis dengan memasukkan username dengan email dan password dari karyawan tersebut. Kemudian, dalam layoutnya itu ada tampilan kamar, resepsionis, tamu, reservasi, fasilitas, transaksi, dan konfirmasi tamu. Untuk yang pertama yaitu tampilan menu kamar yang akan diisikan oleh karyawan atau resepsionis dengan memasukkan ID kamar, status kamar yaitu available dan not available, kemudian jenis kamar, dan harga per hari dari kamar tersebut. Kemudian untuk menu yang kedua yaitu tampilan dari menu resepsionis, di mana menu resepsionis ini menu dari data karyawan.
Yang akan diisikan yaitu ID karyawan tersebut, nama karyawan tersebut, alamat dari karyawan, telepon, ID kamar, email dari karyawan, dan password untuk login dari karyawan tersebut. Selanjutnya, tampilan menu tamu. Dan yang akan diisikan oleh karyawan terhadap menu tamu tersebut, pertama ID card dari tamu, kedua nomor identitas, biasanya itu nomor NIK, yang ketiga nama tamu, kebangsaan atau kewarganegaraan dari tamu tersebut, selanjutnya jenis kelamin, email dan nomor password dari tamu tersebut. Selanjutnya, form reservasi yang akan digunakan untuk data check-in dan check-out. Dan yang akan diisikan yang pertama yaitu ID reservasi, ID card, ID kamar, ID dari karyawan, tanggal check-in, tanggal check-out, harga dari kamar yang direservasi oleh tamu tersebut, lama menginap, dan total dari lama menginap ke tamu tersebut. Kemudian tampilan dari menu fasilitas, di mana menu fasilitas ini akan diisikan ID card, tanggal pemesanan, jenis fasilitas yang digunakan oleh tamu tersebut, tarif per jam, lama penggunaan fasilitas tersebut, dan jumlah tagihan dari fasilitas tersebut. Kemudian terakhir yaitu ID transaksi. Selanjutnya, from transaksi dan diskon. Yang akan diisikan yaitu ID card, ID transaksi, tanggal pembayaran, total yang diperoleh dari reservasi tadi, tagihan fasilitas dari menu fasilitas tadi, dan diskon, di mana diskon ini ditentukan oleh manajemen dari hotel tersebut, dan kemudian dapat diperoleh total pembayaran. Dan yang terakhir dari tampilan layout tersebut adalah yaitu tampilan konfirmasi tamu, di mana menampilkan ID card dan ID transaksi dari tamu tersebut. Baiklah, selanjutnya mengenai design report and others output include ID card or discount card for frequent guests. Yang pertama yaitu ada report kamar yang terdiri dari ID kamar tamu tersebut, status kamarnya, jenis kamar, dan harga perharinya. Selanjutnya ada report kamar tersedia yang dimana di report ini juga terdiri dari ID kamar, status kamar tersebut, jenis kamar, dan harga dari jenis kamar tersebut. Selanjutnya, report reservasi terdiri dari ID reservasi tamu, tanggal check-in tamu, tanggal check-out-nya, ID card, ID kamar, ID karyawan yang melayaninya, harga kamar, lama menginap tamu, serta total dari lama menginap dikali harga kamar. Selanjutnya yakni report transaksi tamu beserta diskonnya, terdiri dari ID card, ID transaksi, tanggal pembayaran, total dari lama menginap tersebut, tagihan fasilitasnya, diskon yang diberikan oleh hotel tersebut, lalu total pembayaran. Dan selanjutnya yaitu report tamu asing yang terdiri dari ID card, nama tamu, kebangsaan, nomor identitas yang biasanya menggunakan nomor paspornya, dan lama menginapnya. Lalu selanjutnya report tamu terdiri dari ID card, nomor identitas. Kalau jika orang Indonesia, ia menggunakan NIK. Kalau misalnya orang dari luar, itu menggunakan nomor paspornya. Selanjutnya nama tamu, kebangsaannya, jenis kelamin, email, dan nomor paspor bagi tamu asing. Selanjutnya, report resepsionis yang melayani tamu tersebut terdiri dari ID karyawan, nama karyawan, alamat dari karyawan tersebut, nomor telepon karyawan, ID kamar yang dilayani, email karyawan, serta password login karyawan tersebut. Baiklah, ini merupakan tampilan dari member card dari setiap pelanggan customer yang
menginap di hotel ini. Jadi tiap pelanggan yang menginap di hotel akan diberikan member card, di mana di belakangnya itu tampilannya seperti ini. Di situ nanti pelanggan akan mendapatkan 40% diskon kalau menginap lebih dari 30 hari dengan cara nanti di-stem per berapa hari dia menginap gitu. Berikut merupakan tampilan kartu voucher diskon di Hotel Indahsari. Kemudian ada prepare list of hardware and software needs. Jadi ada kebutuhan hardware di mana kebutuhan hardware ini berbentuk secara fisik dan nyata. Di sini di project ini kami menggunakan laptop Asus, WiFi, mouse, monitor, dan flash disk sebagai kebutuhan hardware-nya. Sedangkan ada kebutuhan software di mana kita memerlukan program-program untuk pengembangan sistem informasi hotel agar dapat berjalan dengan baik dan lancar. Di sini kami menggunakan Microsoft Access 2010, sistem operasi Windows 10 64-bit, Microsoft Visio 2016, Microsoft Office 2010, dan browser. Selanjutnya ada time schedule dalam mendesain sistem ini. Yang pertama itu ada define project objective di minggu ketiga, data gathering di minggu keempat, prepare context diagram and functional diagram di minggu kelima, prepare data modeling yaitu ERD dan physical database model itu di minggu ke-6, 7, 8. Kemudian ada design the screen layout for input data itu di minggu ke-9 retrieve data and others. Kemudian ada design reports and others output include ID card or display card for frequent guests itu di minggu ke-10. Kemudian ada prepare list of hardware and software needs itu di minggu 11 dan prepare time schedule for construction and implementation itu di minggu ke-12.